udang bersama ayam sebelum berangkat mudik. Nih. Ini udah tag belum? Oh ya nggak apa-apa. Itu siapa tuh? Suaminya lah. Oh, itu yang tadi yang panggil sayang? Iya. Oke. Jing. Ternyata udah di-record bego. Ngobrol dong bro. Paling banyak yang penasaran nih. Gimana kita dulu? Ayo dong. Tapi ini tidak ada aroma celebek kayak amit-amit. Sebenarnya mah celebek sama orang kayak gini amit-amit. Gimana kita dulu? Gimana ya? Awalnya waktu kamu ekspedisi Kalimantan. Karena kan kamu kan artisnya di klub 3 huruf itu. Artis. Enggak lah. Artis kontroversial menyebalkan paling tapi sumbu awalnya tuh gimana ya? Kalau lu nyamperin gue ya? Enak aja. Iya gak sih? Kan dulu aku yang ngurusin segala macam gitu kan. Iya, Terus kita koordinasi. Koordinator ceritanya. Nah, jadi karena apa-apa semuanya untuk aku bantu ikut ngurusin. Jadi koordinasinya sama dia. Terus entah kenapa dan tiba-tiba setiap menjelang subuh dia nelpon sampai pagi, dia gangguin waktu aku banget. Nah dari situ gue yang telepon ya? Ya iyalah, amit aku yang nelpon kamu duluan. Kayaknya gue mabok kali waktu itu. Terus ya udah kamu mulai speak bangsat waktu itu, speak anjing. Dan gobloknya aku terperdaya. Tipu muslihat dong gue. Iya emang kamu penuh dengan tipu muslihat. Enggak lah. Jadi ngobrol apa aja yang diobrolin, ya ampun. Karena gue orang Jawa ya, jadi weting tresno jalaran soko kulino. Rasa suka itu bisa timbul karena terbiasa nelpon aku subuh sampai pagi. Iya gitu. waktu itu sebenarnya bukan masalah nelpon subuhnya sih, kayak iya waktu aku emang kosongnya subuh gitu. Karena ya loh, saya butuh tidur itu 20 jam, jadi bangunnya cuma 4 jam dan itu menjelang subuh. Maklum kan kita harus tahajud dulu sama subuhan gitu. Barang dah. Jadi deketnya dari situ. Nah abis itu dia datang deh ke Balikpapan sama rombongannya. Ya. Dan itu pertama kali ketemu. Tapi kita nggak ada kata-kata jadian loh ya. Dan kamu terpesona gitu ya? Enggak, apa aja terpesona, muka bleketek pucel nggak karu-karuan. Cuman aku tipe orang yang suka sama orang, maksudnya seneng kalau orang itu punya jiwa leadership. Dan aku mengakui dia punya jiwa leadership. Lu tau dari mana gue punya jiwa leadership? Ya kan aku punya mata. Di sini. Aku punya mata. Ya. Jadi aku ngelihatnya begitu gitu. Kamu punya, ya walaupun rada-rada arogan, tapi kadang orang itu butuh arogan untuk menghadapi Bukan orang. arogan. Diktator itu harus menjadi bagian dari sebuah leadership. Jadi penyesatan nih. Loh, bukan penyesatan. Tapi benar sih. Tergantung bagaimana komposisinya aja. Kadang kita kalau menghadapi orang yang dablek, kita menghadapi orang yang dablek. Kayak gini nih, ya kan? Kayak memang harus arogan. Bukan arogan. Diktator sama arogan itu satu hal yang beda. Arogan apa? Arogan tuh lu memaksakan keinginan lu yang tidak berlogika. Kalau menurut gue ya, tapi ya diktator lu sebenarnya mengkonsepkan sesuatu yang baik untuk lu dan orang-orang di sekitar lu. Cuma menurut lu baik, belum tentu yang ya anggota lu baik. Nah, salah satunya gini nih. Ini kejadiannya waktu di Kalimantan ya. Apa banting botol? Iya, kejadiannya waktu di Kalimantan. Gua orang yang sangat amat menghargai budaya manapun itu, dan gua merasa gua pendatang nih. Gua pendatang datang ke sebuah pulau yang punya nilai sakral yang cukup tinggi. Makanya gue dikte anak-anak gue, bukan anak-anak, gue dikte teman-teman gue yang berangkat bareng-bareng ke Kalimantan untuk menjaga sebuah aturan tidak tertulis lah, budaya adat atau apapun itu. Tapi mereka menolak. Akhirnya gue gunakan si unsur diktator itu demi kebaikan mereka sebenarnya. Cuma akhirnya terjadilah banting botol. Manusianya kadang seperti kayak dia gini nih. Menurut lu kan baik, menurut kita enggak. Tapi ini kenyataannya
Orang yang kontra sama gue saat itu 3 tahun kemudian menyadari bahwa yang gue maksud itu adalah baik, and then they very respect to me right now. Sampai akhirnya mereka tahu yang gue maksud tuh apa. Jadi kalau lu mau bajingan pada tempatnya. Kalau lu mau brutal pada tempatnya. Ketika ada sesuatu yang harus lu jaga, ya lu harus menjaga gitu, kayak menjaga apa yang namanya norma-norma dalam kehidupan, yang hal-hal kayak gitu. Terus kayak karena waktu itu gue ke Kalimantan itu tujuannya untuk sebuah brotherhood. Ya gue cuma bilang, ngapain lu jauh-jauh buang waktu ke sini, Untuk minum. buang uang, buang waktu, bahkan beresiko tinggi ya, karena di jalanan kita nggak ada yang tahu. Terus ketika kita sampai, kita nggak mengimplementasikan arti makna brotherhood itu gitu, dengan yang sibuk masing-masing, apalagi cuma untuk mabok. Ya, gue waktu itu tidak pernah. Tapi aku benci banget loh tingkah kamu saat itu. Ya banyak orang gitu kok. Sesuatu yang baik itu kayak obat. Obat itu pahit. Iya, masalahnya gak enak sama tuan rumah, yang punya rumah, kamu batin kedeprak. Ya, gitu. terserah lah ya. Jangan bilang Gitu. terserah dong. Orang maaf mungkin- ya, yang rumahnya kepake buat banting botol gitu dong. Ya maaf ya, karena gue pada saat itu nggak mau minta maaf karena apa? Bukan minta maaf ke anak-anaknya. Momen itu tidak akan terjadi kalau si tuan rumahnya juga nggak nyediain gitu loh. Sebenarnya yang agak gue kritisi sih sebenarnya itu ya, karena Oke. eh, Itu siapa yang nyediain ya? dan Itu siapa yang nyediain ya? lu bego. Kagak. Iyalah lu yang Enggak, bukan aku. Anak regional lain tapi daerah situ juga beliin. Intinya banyak lah dalam kehidupan itu, terkadang kita suka menolak, ignorance, rejection sama sesuatu sarannya orang, masukannya orang yang sebenarnya baik buat kita. Cuman kita nggak sadari pada saat itu. Jadi kita anggap itu kayak menyebalkan, tidak menyenangkan atau apa. Cuman nanti percaya deh, ketika kehidupan lo bergeser, logika lo sudah semakin matang, lo akan berpikir bahwa hal-hal yang dulu lo tidak suka akan seseorang sebenarnya itu baik buat diri lo. Dan itu emang butuh proses ya, butuh waktu. Oke. Tapi kita dulu nggak ada kata jadian ya? Ada nggak sih? Nggak ada kan? Ya karena we not young enough, kita udah nggak muda lagi kali ya, jadi kayak nggak penting aja sih kayak ngomong. Maukah kau? Ya, lu mau nggak jadi Mantan cewek gue? Iya mantan. Jadi nggak ada kata jadian, tapi ya paham aja saat itu kita saling menyayangi. Asik. Saat itu. Sekarang balik gue yang nanya. Menurut lu, ketika lu sama-sama gue tuh orangnya kayak gimana? Kan amarah. Jujur. Dari sisi apanya dulu nih? Sisi baik, sisi buruk. Mau yang mana dulu? Sisi buruk dulu ya. Ya suka-suka lu lah, gue kan. Di sisi buruk kamu itu kalau sudah marah itu kadang apa ya? Kadang overacting. Ya, kalau marah overacting. Terus kalau sudah dia dulu itu ngerasa, Ini kayak Belis ya nih. apa? Terus. Mie. Ini ya kayak Belis ya anyway. Enggak, udah bilang gitu. Lihat aja ntar rekaman. Oke. Jadi aku paling gak senangnya itu. Nah, terus kalau sudah dia ini aja sih emosi. Karena aku kan juga orangnya kan emosian. Terus ketemu dia yang temperamental juga, jadinya kalau berantem meledak gitu loh. Jangan Nyala banget ya? Nyala ya? Ya, kayak lampu taman. Bego lu. Terus. Ya gue begini aja kali. Terus juga lu orangnya gampang apa ya? Gampang tergoda sih sebenarnya, penasaran sama cewek itu. I'm Gemini bro. Jiwa lonte sebenarnya dia mah. Nah, baiknya dia orang yang kalau secara finansial dia cukup bertanggung jawab. Jangankan sama pacar ya, sama adik-adikannya dia royal. Bahkan terlalu goblok sebenarnya mah. Wow, enggak lah. Enggak ya.
Ade-adean itu bukan kayak Enggak, ade-adean. tapi kadang ada hal yang sebenarnya nggak perlu kamu tanggung, kamu tanggung. Contohnya? Ya apa minta duit buat apa kek gitu. Iya, contohnya apa? Karena selama ini menurut gue yang gue support itu adalah kebutuhan bukan keinginan. Oh gitu. Ini Kayak bang minta pulsa dong gini-gini nggak gue beliin. oh, tapi dulu kayaknya pernah yang aku tahu sih ada-adaan kamu yang benar-benar ini sama kamu kan cuma si Bolang. Ya kan? Kalau Karena itu yang nggak kamu masalah kenal. sih karena Yang kamu kenal itu doang. Yang dekat gitu maksudnya. iya. Cuman ada beberapa aku pernah ini kamu ya gitu. Jangan ditarik bego. Terlalu apa ya? Kadang untuk cewek ciwi-ciwi yang ya yang suka modus-modusin abang-abangannya gitu. Tapi nggak masalah sih itu duitnya duit kamu juga. Terus baiknya dia bisa diajak diskusi apapun. Dia bisa diajak diskusi apapun dengan gayaku. Gayaku kan agak-agak songong. Terus kita kalau berdebat itu gayanya gimana ya? Seru aja sih. Seru ya? Kayak anggota DPR sama MPR ya. Terus juga dia orang yang peduli sama temen. Even orang itu pernah nikam dia dari belakang. Even orang itu pernah ngejatohin dia. Ngomong-ngomong story gue yang lihat banyak juga ya. Story apaan tuh coba lihat? Duit. Ya elah duit ya jelas lah. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Habis bikin story ini, mana ya nggak kelihatan ya? Masih. Habis bikin story ini, yang nge-DM mau pinjam duit banyak. Nah itu kalau untuk ngemong perempuan dia masih belum bisa. Kalau untuk sementara bisa, tapi kalau untuk diseriusin jangka panjang kayaknya Ngemong. dengan apa ya? Karena pasti ciwi-ciwi itu banyak yang nggak suka dengan temperamental kamu Nyet. Itu kan dulu bro, sekarang kan udah enggak. Ya bro. nggak tahu ya. Karena aku taunya kamu masih berhubungan dengan mantan-mantan kamu kan gak cuma aku, Siapa bilang? ini kan gak cuma aku kan? Oh iya, nggak cuma kamu. Gak cuma aku kamu berhubungan sama mantan-mantan kamu kan? Itu kan berarti mereka anggap saya itu dewasa. Iya, cuman kan kebanyakannya curhat mode on. Enggak tuh. Ya, memang. Iya kan? Enggak. Ya udah mukamu. Menurut saya sih enggak. Mukamu kayak pantat ayam. Terus ya gitu awal kita ketemuan gara-gara klub 3 huruf itu. Ya kan emang dari situ kan. Habis itu aku hijrah lah beberapa bulan ke Jakarta. Pas balik bentaran doang sih rencana. Dia kepincut sama ABG, kalah muda Ekebo. Nah, dia sadar diri aja kan, dan itu membuat hatiku teriris-iris saat itu. Paham kok? Oke. Ngaku salah nggak? Enggak. Dia di belakang kamera, dia minta maaf loh. Minta maaf itu tidak harus. Udah deh, kamu gak usah terlalu banyak gini deh. Iya. Terus. Ngerasa salah nggak? Enggak. Ngerasa salah nggak? Jujur? Enggak. Gue sih nggak ngerasa salah ya, karena laki-laki itu kan. Cuma ngerasa berdosa. Laki-laki itu kan memilih, bukan dipilih. Ya tapi caramu begitu keji saat itu. Oke, saya Dan salah. posisinya sekarang aku nih sedang ada dalam fase aku orang yang keji banget. Keji. Nggak usah dibahas itu ya. Nggak perlu. Nah setelah 8 tahun kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi dengan ukuran badan yang lebih peak. Berat badan yang nambah. Nih salah satu adik-adikan gue mau kawin aja gue kasih duit.
Padahal Oh ini kalau nggak salah dulu pernah ngobrol sama aku dari telepon. oh ya? Iya. Nih, kalau hubungan baik tuh akan berakhir baik. Makasih bang, dapat salam dari suami, gitu katanya. Karena gue selalu Ya, sebenarnya kalau misalnya cowoknya juga paham friendship istrinya itu seperti apa dengan seseorang ini, ya nggak bakal ini. Iya, iya. akhirnya adik kesayangan gue melepas masalah jangan juga. Kalau ada adik kesayangan, mantan kesayangan siapa? Oh ada. Bukan saya, gengs, bukan saya. Ya bukannya sombong ya, atau jangan dinilai sombong ya. Dari mulai gue kenal yang namanya cinta monyet apa segala macam, mungkin namanya mantan ada kali 40-an lah. Iya, terus? Iya kalau ditanya mantan kesayangan cuma ada satu. Oh, aku tahu. Siapa? Mantan istri kamu. Ya. The only one person. Sekarang dia di mana? Sekarang dia di Malaysia, udah dari Oh, bersuami orang sana. 13 tahun lalu udah tinggal di Oh, Malaysia. alhamdulillah. Hai, salam kenal. Di KL, tapi sampai sekarang pun masih komunikasi, cuma nggak yang Iya, nggak yang lebay gitu kan, Iya. sebagai teman 2 kan. bulan sekali atau apa, kayak Itu cuma bagus tuh. kayak cuma sharing about something atau asking yang gimana kabar kamu sekarang, bla 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 bla, and everything sih, karena kita pernah deket ya, termasuk orang tua kita juga pernah deket, jadi ya Cuma ngejaga itu aja ya. partnya tuh ya udah kejaga gitu. Porosnya dia itu hanya ya berteman. Cuma ya kalau setiap kali ada orang nanya, andai waktu bisa diputar, satu-satunya mantan yang gue pengen balikan ya cuma dia sih, Iya, aku karena dosa saya terlalu banyak sama dia, terbanyak berarti. maafkan dia ya, Mbak. Tapi jangan mau balikan sama dia karena dia tidak pantas. Tapi aku doain kamu dapat jodoh yang bisa ngertiin kamu loh. Amin, amin, coming soon. Amin. Ntar kalau misalnya kamu deket sama cewek, kasih kenal sama aku. Oh iya dong, nanti gue kumpulin semua Iya. mantan gue. Jangan dikumpulin semua, ntar berantem mereka. Goblok, bukan mantan. Maksudnya cewek. Ih, tolol. Nggak kedengeran gitu. Ini apa kedengeran mic sih. ini? Oh iya kedengeran, kayak terlalu sensitif. Jadi kalau kamu punya cewek, ini requestku loh. Itu sebagai teman ya. Kalau misalnya deket sama cewek, aku pengen tahu karakter mereka tuh kayak gimana. Jadi aku kasih sugesti ke kamu, ini bagus loh Hit, ini enggak loh Hit. Nih. Ini orangnya kayak gini loh Hit gitu. Tapi kenalnya bukan kamu cuma nunjukin foto, tapi beneran kenalan. Beneran cuma kenalan, terkenalin sama aku gitu. Dia penasehat spiritual lah. Anjay. Iya. Spiritual. Ya, obrolan nggak berfaedah part 3 berakhir. Kita lanjut ke part selanjutnya. Cuy, jam berapa ini? Ngantuk. Kita mau berangkat jam berapa? Oh iya. Jam. Jam 4. Janganlah telat lo kalau jam 4 bego. Jam. Coba kamu lihat tadi foto-foto setengah 4. setengah 4. Ini udah jam 3. Setengah jam lagi bisa lah masih. Dadah. Foto apaan?